Sunnah antara tasrik dan ghairu tasrik. Rasulullah SAW adalah pribadi yang maksum, terjaga dari segala perbuatan hina, dosa, dan maksiat. Sehingga sunnah-sunnah beliau selalu dipelihara oleh Allah dari segala apa yang menurunkan citranya sebagai seorang Rasul. Selain berfungsi sebagai pengemban misi risalah, Rasulullah SAW juga berfungsi sebagai seorang manusia biasa atau bashar. Dalam kesehariannya, beliau adalah seorang suami, seorang ayah, seorang anggota keluarga, seorang teman, seorang guru, seorang dai, seorang hakim, seorang panglima perang, bahkan sebagai seorang kepala keluarga. Predikat uswah hasanah yang beliau sandang meliputi semua fungsi tersebut. Masalahnya, tidak mudah memisahkan atau memilah mana pekerjaan atau ucapan yang bersumber dari kedudukan beliau sebagai Rasul dan mana pula yang dalam kedudukan lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul", Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Dalam konteks ini harus diakui bahwa sukar untuk memisahkan antara Muhammad sebagai Rasulullah dengan Muhammad sebagai seorang manusia biasa, disebabkan titel kerasulan senantiasa melekat pada pribadi beliau. Diungkap demikian karena ayat yang berbicara tentang uswah terangkai dengan kata Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sebagai umatnya, kita dituntut untuk menghormati dan mengagumi beliau, baik dipandang dengan kacamata kemanusiaan, logika, dan ilmu pengetahuan, apalagi jika dipandang dengan kacamata agama dan akidah. Ketika menafsirkan ayat di atas, Al-Zamakhsyari bagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab mengemukakan dua kemungkinan dari arti uswah keteladanan. Yang pertama adalah kepribadian. Beliau secara totalitas adalah teladan. Kedua, dalam kepribadian beliau memang terdapat hal-hal yang patut dan layak diteladani. Kemungkinan tersebut berkaitan dengan pandangan tentang batas-batas ismah, pemeliharaan Allah terhadap nabinya. Suatu pemeliharaan yang menjadikan beliau tidak terjerumus dalam kesalahan. Bagi yang berpandangan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan ismah, pemeliharaan dalam segala sesuatu, berarti semua yang bersumber dari beliau itu pasti benar. Akan tetapi, bagi yang membatasi ismah tersebut hanya pada persoalan-persoalan agama, maka keteladanan yang dimaksud pun hanya terbatas pada soal-soal agama. Dalam tafsirnya Al-Qurtubi menjelaskan lebih jauh bahwa dalam soal agama, keteladanan beliau merupakan kewajiban, tetapi dalam soal keduniaan ia hanya merupakan anjuran. Keberadaan beliau berada dalam berbagai posisi dan fungsi. Ada kalanya beliau berperan sebagai manusia biasa, sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai utusan Allah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai panglima perang, maupun sebagai hakim. Keberadaan multiperan beliau ini menjadi acuan bahwa untuk memahami hadis-hadis beliau perlu dikaitkan dengan peran apa yang sedang beliau mainkan. Implikasinya, sabda yang bersifat perintah harus dilaksanakan setiap orang, dan sabda yang bersifat larangan semua harus menjauhinya, serta sabda yang bersifat mubah setiap orang bebas melakukan atau meninggalkannya. Sunnah antara tauqifi dan taufiqi. Menurut Mana Khalid Al-Khaitan, sunnah dan hadis ada dua macam. Yang pertama adalah tauqifi,
yaitu yang kandungannya diterima Rasulullah dari wahyu, lalu ia jelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Dari segi pembicaraan, hal ini lebih layak dinisbahkan kepada Rasulullah. Yang kedua itu adalah taufiqi, yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah menurut pemahamannya terhadap Al-Quran, sesuai tugas beliau sebagai penjelas Al-Quran atau menyimpulkannya dengan pertimbangan dan ijtihad. Misalnya masalah tawanan perang Badar, Rasulullah ambil pendapat Abu Bakar dan menerima tebusan mereka. Kemudian turunlah ayat yang mencela beliau, tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan perang. Quran Surat Al-Anfal. Implikasi pembagian tersebut adalah sunnah sebagai syariat umum, yaitu semua sunnah yang bersumber dari Nabi dalam bentuk tabligh dalam kedudukannya sebagai Rasulullah. Dalam hal ini, ucapan dan sikap beliau pasti benar karena semuanya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penjelasan tentang maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakupannya adalah yang pertama, menafsirkan Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang global, mengkhususkan lafal yang umum atau membatasi lafal yang mutlak. Yang kedua, menjelaskan persoalan akidah dan ibadah. Yang ketiga, menjelaskan halal haram dan akhlak. Semua itu merupakan sunnah bermuatan syariat yang bersifat umum dan universal. Sunnah sebagai syariat khusus. 1. Sunnah yang bersumber dari beliau sebagai kepala negara atau imam dan pemimpin umum umat Islam. Misalnya, mengirim pasukan untuk berperang, mendayagunakan harta Baitul Mal dengan baik, melantik para hakim dan pejabat, membagi harta rampasan perang ghanimah, mengadakan perjanjian, dan tugas-tugas kepala negara lainnya demi kemaslahatan rakyat. Status sunnah ini bukanlah sebagai hukum syariah yang berlaku umum. Dalam konteks ini, seseorang tidak boleh melakukan hal-hal tersebut secara lancang semaunya sendiri sekalipun dengan dalih Nabi mengerjakan dan memerintahkannya kecuali seizin kepala negara. 2. Sunnah yang bersumber dari beliau sebagai hakim yang memutuskan perkara dengan menggunakan bukti keterangan saksi, sumpah, dan pembelaan. Sebagai hakim, ketetapan hukumnya secara formal pasti benar, akan tetapi secara material ada kalanya keliru akibat kemampuan salah satu pihak yang berselisih menyembunyikan kebenaran atau berdalih dan mengajukan bukti-bukti palsu. Dalam hal ini, kedudukan sunnahnya juga bukan hukum syariah yang berlaku umum. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh memutuskan sendiri perkara menurut keputusannya yang ia tetapkan dengan menggunakan hukum tertentu dalam kasus perkara orang-orang tertentu di kalangan sahabat. Dalam hal ini, Rasulullah tidak mengharuskan umatnya untuk mengikuti hal yang sama, melainkan seorang muslim harus tetap tunduk dan berpegang kepada hukum pengadilan yang berlaku. Dalam konteks ini, siapapun haknya yang diambil orang lain, sementara yang mengambil menyangkalnya dan ia mempunyai saksi, maka ia tidak boleh mengambil sendiri haknya itu tanpa melalui proses pengadilan. Inilah cara pengambilan hak dalam perkara persengketaan hak yang berlaku pada zaman Rasulullah. Di antara indikator adanya misi penetapan hukum syariah adalah perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan sunnah itu kepada masyarakat umum, keseriusan beliau dalam melaksanakannya, adanya pernyataan hukum dan beliau menampilkannya dalam persoalan-persoalan universal. Misalnya sabda beliau, ketahuilah tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Sunnah yang bukan merupakan hukum syariat. Dalam kedudukan beliau sebagai pribadi, ada dua macam sunnah non-syariat sehingga statusnya tidak mengikat. Pertama, kekhususan beliau yang tidak boleh dan atau tidak harus diteladani. Hal ini disebabkan karena
kekhususan tersebut berkaitan dengan fungsi beliau sebagai Rasulullah. Misalnya kebolehan menghimpun lebih dari 4 orang istri dalam saat yang sama, kewajiban salat dan malam, larangan menerima zakat dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita tidak dapat menyetujui dan meladani beliau sebab perbuatan tersebut khusus berlaku baginya. Kedua, sebagai manusia biasa terlepas dari kerasulannya, cakupannya ada 3. Sunnah dalam konteks hajat hidup manusiawi dan termasuk urusan tabiat, seperti duduk, berdiri, makan, minum, tidur, berjalan, saling berkunjung, mendamaikan orang dengan cara yang lumrah, memberikan pelantaraan, dan menawar dalam jual beli. Dalam hal ini, apabila Nabi SAW mengerjakannya, maka menunjukkan pada bolehnya pekerjaan itu untuk Nabi dan untuk umatnya. Sunnah yang merupakan hasil eksperimen dan kebiasaan individual atau sosial, masalah duniawi. Misalnya, hadis-hadis mengenai pertanian, kedokteran, dan kecenderungan Rasulullah memakai baju yang mudah dipelore dan sederhana. Said Muhammad Rashid Ridho menegaskan bahwa nuansa perintah dan larangan dalam konteks ini oleh ulama disebut sebagai irsyad, bimbingan atau anjuran, bukan sebagai hukum syariah, kecuali larangan yang berkonsekuensi ancaman seperti memakai kain sutra bagi laki-laki. Yang ketiga, sunnah dalam konteks manajemen manusia dalam mengantisipasi kondisi tertentu. Umpamanya, pembagian kelompok pasukan untuk ditempatkan di pos-pos perang, mengatur barisan dalam satu pertempuran dan di barak persembunyian militer, taktik menyerang dan mundur, memilih tempat untuk kubu pertahanan, dan kebijaksanaan situasional dan kondisional lainnya. Dalam konteks ini, kepemimpinan dan petunjuk beliau dalam hal kemasyarakatan disesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut, sehingga bagi masyarakat lainnya petunjuk tersebut dapat berbeda. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sendiri tidak jarang memberikan petunjuk yang berbeda untuk sekian banyak orang yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tidak jarang pula ada ketetapan yang beliau ubah karena kondisi masyarakat telah berbeda dengan kondisi mereka pada saat larangan itu beliau tetapkan. Itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Mohon ditonton sampai selesai, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.